Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau, apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Tertulis di dalam kitab Yesaya 30 ayat 19, judul renungan kita hari ini adalah, menunda-nunda. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, pengampunan itu cuma-cuma, tetapi kita harus menerimanya. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yesaya 30 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini, dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya. Maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba, dalam sekejap mata, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil,
Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau, apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Ayat di atas terambil dari kitab Yesaya 30 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, terkadang kita menunda-nunda untuk memohon pengampunan kepada Allah. Kita menanggung rasa bersalah berhari-hari, berminggu-minggu, atau lebih baru dosa itu dibereskan di hadapan Allah. Mengapa kita harus menunggu begitu lama? Sebagian dari kita mungkin merasa bahwa datang segera kepada Allah membuat pengampunan itu berkesan murahan. Sebagian yang lain mungkin menganggap bahwa kita terlalu congkak bila berharap Allah pasti mau mengampuni kita. Dalam Yesaya 30 ayat 18-19, Tuhan berfirman kepada umat Israel yang keras kepala dan tidak mau bertobat bahwa Dia menunggu untuk menunjukkan kasih kepada mereka. Dia berjanji, saat mendengar seruan mereka, Dia akan bermurah hati dan menjawab. Kerinduan Allah untuk mengampuni dosa kita nyata lewat salib Kristus. Kematiannya sudah cukup untuk menebus dosa, sehingga Dia dapat menawarkan pengampunan kepada siapapun. Karena itu, kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Frasa dengan penuh keberanian berarti, dengan yakin, bukan congkak, dengan bebas, bukan merasa rendah. Frasa pada waktunya berarti tidak ditunda-tunda. Adakah Anda membutuhkan pengampunan? Allah menanti Anda untuk menerima pengampunan itu. Jika Anda menyesal dan dengan penuh keberanian segera menghampirinya, Dia tak akan membiarkan Anda menunggu lama. Begitu mendengar suara Anda, Dia akan melimpahkan pengampunannya kepada Anda. Tuhan akan mengasihani. Yesaya 30 ayat 19 berkata, Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau, apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Setiap orang pasti pernah mengalami penderitaan, pernah berada dalam kondisi terdesak dan tanpa daya. Orang seperti ini tentu tahu persis betapa berartinya pertolongan dan pengasihan Tuhan. Kitab Yesaya diawali dengan keluhan terhadap bangsa yang tidak setia. Hukuman demi hukuman ditimpakan, penindasan diizinkan. Akan tetapi, Tuhan masih mau mendengar seruan mereka dan memperhatikan air mata mereka. Tuhan menanti-nantikan saat untuk menyatakan kasih-Nya bagi orang-orang yang menanti-nantikannya. Tuhan bahkan bersegera untuk menjawab seruan umat-Nya. Ia menunjukkan jalan-Nya dan memberkati mereka. Ada saatnya nanti Dia membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Dialah sumber pertolongan itu. Pertolongan Tuhan kian nyata bagi kita saat Dia hadir dalam tubuh insani, turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, dan menanggung dosa kita. Betapa bersyukur kita memiliki Tuhan yang demikian. Di dunia yang serba instan saat ini, sangatlah sulit bagi kita untuk menemukan kesabaran atau bahkan bersikap sabar. Karena tuntutan dunia instan adalah kecepatan, segala sesuatu harus cepat,
Target harus cepat tercapai. Pekerjaan harus cepat terselesaikan, komunikasi harus cepat dan sebagainya. Namun tidak demikian jika kita ingin melihat janji atau pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Tidak ada penggenapan janji dan pertolongan yang instan, semua ada prosesnya dan kita harus bersabar. Saat ini banyak orang Kristen yang tidak sabar menunggu janji Tuhan, menunggu jawaban doa, menunggu pertolongan Tuhan, sehingga mereka mengandalkan orang lain atau dirinya sendiri untuk keluar dari masalah, yang malah menyebabkan segala sesuatunya menjadi lebih buruk dan bahkan menunda berkat yang telah Tuhan sediakan. Masalah atau cobaan diberikan Tuhan untuk memproses karakter dan kedewasaan kita. Oleh karena itu dibutuhkan proses kesabaran untuk menghadapi masalah dan keluar sebagai pemenang. Jangan melarikan diri dari masalah, juga jangan mencari shortcut untuk jalan keluarnya. Tetapi tunggulah hingga Tuhan meyakinkan apa yang harus kita lakukan berikutnya, sehingga sedikit demi sedikit kita akan keluar dari masalah tersebut. Bahkan karakter baru kita akan terbentuk, dan tentunya ada berkat atau janji yang telah Tuhan sediakan di balik setiap masalah. Apabila saat ini kita sudah berputus asa, sudah mulai kehilangan kesabaran menunggu waktu Tuhan, atau mungkin sudah memutuskan melakukan sesuatu karena merasa Tuhan belum menjawab doa kita, berhentilah. Dan berpalinglah kepadanya, mintalah kekuatan dan hikmat darinya, dan tunggulah waktunya. Sebab kesabaran bukan anugerah yang instan diberikan, namun kesabaran merupakan buah roh, yang terbentuk atau berbuah ketika kita berlatih untuk taat dan menunggu waktunya Tuhan. Kesabaran akan mendatangkan berkat, ketidaksabaran akan mendatangkan celaka. Percayalah bahwa Ia mengasihi kita, Ia akan menjawab seruan kita pada waktunya. Karena itu, bersabarlah menanti pengasihan dan pertolongan Tuhan saat kita berada dalam penderitaan, sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita menangis dan menderita terus-menerus. Tuhan menanti-nantikan saatnya menunjukkan kasih-Nya. Yesaya 30 ayat 18 berkata, "Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia." Umumnya setiap orang yang sedang jatuh cinta akan tidak sabar untuk berbuat yang terbaik bagi orang yang dicintainya. Rindu sekali rasanya menunjukkan rasa cinta lewat perhatian, kepedulian, dorongan, bantuan, dan sebagainya. Dan semuanya bukan dianggap sebagai keterpaksaan, melainkan sebuah kewajiban yang dilakukan dengan senang hati. Saat berjauhan, tidak sabar rasanya untuk kembali bertemu, menanti-nantikan waktunya untuk bersama lagi. Kita cenderung mengesampingkan logika dan menuruti perasaan ketika sedang mengalami sebuah perasaan cinta. Rasa capai karena kesibukan pun tidak menjadi penghalang, bahkan dianggap sebagai pelepas lelah atau pelipur lara. Saling tidak sabar untuk menunjukkan kasih dan perhatian, saling merindukan dan tidak sabar untuk memberi yang terbaik. Itulah keindahan dari rasa cinta di antara pasangan. Rasa cinta yang membuat kita tidak sabar dan menanti-nantikan kesempatan untuk menyatakannya bukan hanya antar manusia saja. Sebuah hubungan yang mesra dan manis antara Tuhan dan manusia pun ternyata bisa menghasilkan reaksi seperti itu. Lihatlah nas haru ini,
Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ada hubungan mesra yang membuat kedua pihak, Tuhan dan kita, seharusnya saling menanti-nantikan untuk menyenangkan hati satu sama lain. Tuhan dikatakan menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, menunjukkan bagaimana indahnya saat Dia bisa menyayangi kita. Pola pikir kita seringkali keliru menyikapi keinginan hati Tuhan atas kita. Saat menghadapi masalah, banyak orang mengira bahwa Tuhan senang berlama-lama dengan sengaja untuk berbuat sesuatu. Apakah benar demikian? Alkitab dengan jelas menyatakan tidak. Dalam banyak ayat kita mengetahui bahwa Allah adalah sosok yang panjang sabar dalam memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan memperbaiki diri. Tetapi untuk masalah mengasihi manusia, ternyata Tuhan menunjukkan sikap ketidaksabaran. Nas hari ini menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya gelisah, ingin segera menyatakan kasih-Nya kepada kita tanpa menunda lebih lama lagi. Tuhan selalu rindu untuk memberikan yang terbaik bagi kita semua, karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita dengan setia. Tapi yang sering terjadi, masalahnya justru berada di kita. Kita hanya menuntut tanpa melakukan bagian kita. Ketika kita berharap Tuhan menumpahkan kasih-Nya kepada kita, apakah kita sudah melakukan bagian kita pula untuk mengasihi dan memberikan yang terbaik kepadanya? Bisakah hubungan mesra terjalin jika hanya satu pihak yang peduli? Berjalankah dua orang bersama-sama, jika mereka belum berjanji? Jika kita lebih memahami nas hari ini lebih dalam, maka kita akan menemukan bahwa adanya hubungan dua arah. Seperti saat kita tengah dimabuk cinta, kedua belah pihak tentu saling menanti-nantikan kesempatan untuk bersama, saling membahagiakan, saling menyatakan rasa cintanya. Itu tidak satu arah, melainkan saling berbalas-balasan. Kita menunjukkan rasa cinta kepada Tuhan dengan mematuhinya, mendengar suaranya dan patuh seturut rencananya. Kerinduan untuk terus membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan tidak melewatkan saat-saat teduh hanya antara kita dan Tuhan. Terus menanti-nantikan saat di mana kita bisa melakukan itu karena kita mengasihinya lebih dari segala yang lain. Dan Tuhan menanti-nantikan saatnya Dia bisa mengasihi kita, menunjukkan sayang-Nya yang begitu besar tanpa terhambat oleh apapun. Dalam nas hari ini juga disebutkan bahwa berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Untuk memahami hal ini, kita harus membaca Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagi sebagian orang, terkadang ayat ini agaknya sulit untuk diraih. Mengapa? Karena bagi mereka tangan Tuhan dianggap seringkali terlalu lambat untuk turun. Ketidaksabaran bisa membuat orang hilang pengharapan dan segera pergi meninggalkan Tuhan lalu mencari berbagai alternatif lainnya yang seolah-olah mampu memberi jawaban. Apakah cinta kita kepada Tuhan bisa tidak berbalas? Apakah Tuhan memilih-milih siapa yang mau Dia kasihi dan siapa yang tidak? Tentu saja tidak. Janji Tuhan itu setia dan berlaku bagi semua anak-anak-Nya tanpa terkecuali. Firman Tuhan berkata, "Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau.
Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Selain ada kalanya masalah terletak dalam perbedaan antara waktu yang terbaik menurut kita dan menurut Tuhan, bisa pula kendala muncul dari diri kita sendiri yang masih menyimpan dan melakukan banyak dosa. Dosa punya kemampuan dan peran untuk menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosa merupakan penghambat keselamatan dan turunnya segala berkat Tuhan tepat seperti yang Dia rindukan kepada kita. Dosa merupakan penghambat kerinduan hati Tuhan untuk menyatakan kasih sayang-Nya yang besar pada kita. Tuhan tengah tidak sabar untuk mencurahkan segala kasih-Nya dalam berbagai bentuk kepada kita. Apakah kita mau segera merespon hal itu atau malah memilih untuk menunda lebih lama lagi? Adalah penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita sudah berjalan sesuai dengan firman-Nya, tetap berada dalam koridor yang tepat dan menjauhkan diri kita dari berbagai bentuk dosa. Penting bagi kita untuk melakukan bagian kita sebelum kita menuntut atau mempersalahkan Tuhan dengan cepat. Ketika kita sudah melakukan hal ini, dan kita terus menanti-nantikan Tuhan lebih dari segalanya, maka Tuhan pun tidak akan sabar dan berlama-lama untuk mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Lakukan bagian kita, maka kita pun akan melihat sendiri bagaimana tidak sabarnya Tuhan untuk melimpahkan kasih dan berbagai berkat-berkat-Nya bagi kita. Sebuah hubungan harmonis yang indah hanya akan muncul apabila kedua belah pihak sama-sama saling peduli dan saling mengasihi. Yang pasti, Tuhan sedang tidak sabar menanti-nantikan saat untuk mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga merasakan hal yang sama? Tidak sabar untuk menyatakan betapa besar kasih kita kepada-Nya. Karena itu, mari terus bersabar menanti Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih dan keadilan Tuhan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berbahagialah setiap anak yang memiliki orang tua dan begitu mengasihinya. Cinta dan kasih dari orang tua kepada anak tidak selalu dibuktikan ketika orang tua dapat memberikan atau memenuhi semua permintaan anaknya. Cinta dan kasih orang tua juga terlihat ketika mereka mampu bersikap tegas dan mengatakan tidak kepada anak. Jika permintaan si anak itu adalah permintaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan apa dibutuhkan, orang tua yang baik tentu tahu apa yang terbaik, kapan mendengarkan permintaan anaknya, dan kapan waktunya ia harus bertindak tegas kepada anaknya. Gambaran di atas menghantarkan kita untuk dapat memahami tentang keberadaan Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Allah berkenan memilih mereka menjadi bangsa pilihan-Nya, bukan karena mereka adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar, dan juga memiliki perilaku yang berkenan kepada-Nya. Semata-mata hanya karena kasih Allah kepada bangsa itu. Namun, Israel sering mendukakan hati Allah. Mereka berbuat apa yang tidak diperkenan Allah, sehingga mereka masuk kepada penghukuman yang harus mereka jalani. Ia menghukum umat-Nya itu. Namun, tidak selamanya mereka menangis,
Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada Israel. Ia mendengar dan menjawab seruan mereka. Ketika bangsa itu datang kepada Allah, maka Ia pun memberi keselamatan atas bangsanya. Saudara-saudari yang terkasih, kasih dan keadilan Allah itu selalu diberikannya untuk kita anak-anaknya. Kasih dan keadilannya digenapi di dalam diri Kristus. Tuhan yang mati dan bangkit untuk kita. Kasih-Nya akan selalu memampukan, merangkul, dan menopang kita untuk terus menghidupi perintah-Nya dalam hidup yang kita jalani. Ia Allah yang adil, Ia Allah yang kasih, yang tetap setia menyertai kehidupan kita. Doa. Bapa Sorgawi, mampukanlah kami ya Tuhan Allah untuk tetap setia hanya kepadamu. Amin. Kata-kata bijak, kita dikuatkan. Karena kasih-Nya, kita ditegur. Karena keadilan-Nya. Bertobat dan tinggal diam akan diselamatkan. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Melalui nas ini kita diperlihatkan bagaimana bangsa Israel yang tidak berpengharapan kepada Tuhan. Ketika ancaman bangsa Babel telah datang atas mereka, maka lantas mereka lekas melakukan rencana untuk mencari pertolongan dari bangsa Mesir untuk membantu serangan Babel. Mereka sudah tidak lagi menghiraukan firman Tuhan yang mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Padahal mereka sudah diingatkan bahwa tidak akan ada kemenangan walaupun mereka mengandalkan kuda yang tangkas dan bukan pula karena banyaknya pasukan lantas mereka dapat memenangkan peperangan. Ada dua kata kunci yang perlu kita renungkan dalam nas hari ini, yakni: pertama, bertobatlah. Dengan bertobat dari hidup penuh khawatir, kita akan mengalami keselamatan dan perlindungan Allah. Kita bertobat dari pengandalan diri dan orang lain dalam mengatasi pergumulan hidup kita, sama seperti orang Israel yang hendak mengandalkan kekuatan bangsa Mesir untuk menyerang bangsa Babel. Pemikiran seperti itu tidak akan menolong kita menyelesaikan pergumulan kita. Manusia tidak akan mampu menolong kita menghadapi persoalan hidup kita. Hanya kekuatan dari Tuhan saja yang akan memampukan kita menghadapi semua pergumulan hidup kita. Kedua, tinggal diam. Tinggal diam, artinya kita berhenti memakai kekuatan kita. Kekuatan manusia terbatas, sehingga itu membuat kita lelah. Kata tinggal diam, bukan berarti tidak berbuat apa-apa atau berdiam diri membiarkan semuanya terjadi. Tetapi yang dimaksudkan adalah agar kita tetap tenang. Ketenangan akan membuat kita mampu mengambil waktu untuk mengisi pikiran kita dengan janji-janji Allah, lalu mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Dengan tinggal tenang barulah kita dapat berdiam diri, sehingga kita dapat mendengar suara Roh Kudus, dan percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Kekuatan kita terletak bukan di usaha kita, tetapi terletak di ketenangan dan iman kita yang menarik kekuatan Allah. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang membuat engkau tidak bisa tidur? Apa yang membuat engkau tertekan jiwanya? Jadilah engkau tenang, dan percayalah bahwa Tuhan sedang memegang kendali. Inilah iman yang berkata, God's in charge, Allah lebih berkuasa dan lebih mampu daripada kita. Dia adalah Allah yang mencukupi kebutuhanmu. Yang Ia inginkan dari kita adalah mempercayai Dia.
Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam hidup kita akan bertemu dengan masa-masa sukar. Apa yang kita lakukan ketika hal itu terjadi? Berusaha menyelesaikannya dengan tenang. Itu tentu bagus. Yang pasti jangan panik, karena panik tidak akan pernah menghasilkan solusi apapun selain membawa kita ke dalam kondisi yang lebih sulit lagi. Adalah baik jika kita bisa menghadapi dengan tenang disertai keyakinan akan pertolongan Tuhan. Kalaupun saat ini masalah belum bisa teratasi, tetaplah tenang dan jangan panik. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tenang dalam merespons masalah-masalah kita. Hanya pada saat kita tenang, kita dapat mengingat kembali kebaikan dan janji Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa saat kita tetap tenang dan percaya sepenuhnya kepada Dia, maka kita menjadi kuat, tenang dan bertahanlah. Tenang artinya menjaga diri kita tetap terkontrol dan dalam kendali yang baik, tidak melakukan hal-hal yang ceroboh dan negatif. Tidak khawatir yang berlebihan agar kita tetap fokus pada Tuhan dan dapat mengambil keputusan yang benar dan bijak. Jadilah tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Jangan terburu-buru merespons. Jika kita tidak tahu harus merespons apa, tetaplah tenang, dan carilah apa yang firman Tuhan katakan mengenai situasi yang sedang kita hadapi. Mendengar banyak nasihat atau mencari pengetahuan sebelum tergesa-gesa membuat keputusan adalah hal bijak yang dapat kita lakukan. Karena itu, bertobatlah dan tinggal diam agar hidup kita memeroleh ketenangan dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan membalut dan menyembuhkan luka. Yesaya 30 ayat 26 berkata, "Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan." Kata sembuh di dalam bahasa Ibrani adalah arukah, berarti dibuat utuh, atau sudah selesai, sesuatu yang sudah dilakukan dan layak untuk kita nikmati. Tuhan membalut luka dan menyembuhkan bekas pukulan berarti Tuhan telah membuat kita kembali utuh dan segala luka kita dan bekas pukulan dipulihkan dan dibuatnya kembali seperti sedia kala. Tentu jika kita ditanya, siapakah dari antara kita yang ingin mengalami luka? Pastilah tidak ada seorang pun yang mau mengalami luka. Namun, dalam hidup ini, hati kita bisa terluka tanpa kita sadari. Banyak di antara kita mencoba untuk menutupi luka kita. Padahal yang perlu kita lakukan adalah membiarkan luka itu untuk diobati. Untuk mengobati luka kita harus mengizinkan luka itu dibuka di dalam lingkungan yang tepat dan aman, dan membiarkan firman membersihkan luka kita. Ada berbagai daftar dari berbagai jenis luka yang kita alami, semisal kekecewaan, duka cita dan kesedihan karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ada yang kehilangan materi, ada yang khawatir, marah, takut, cemas, trauma, stres, depresi, mengalami kepahitan, sulit percaya orang lain, dan tidak bisa percaya diri sendiri. Salah satu ciri bahwa kita sedang mengalami luka adalah pada saat kita meresponi dengan overreaktif terhadap sesuatu, terutama dengan sebuah kejadian. Apakah sesuatu yang terjadi pada kita sekarang, dan biasanya kita meresponi seperti itu, karena kita meresponi bukan tentang apa yang sedang terjadi, tetapi sekaligus terhadap semua yang pernah terjadi dalam hidup kita. Apapun penyebab luka yang terjadi dalam hidup kita
Kita harus dan dapat pulih dari luka supaya dapat menghidupi potensi, tujuan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk mengobati luka kita, kadangkala harus melibatkan keberadaan kita untuk mengakui apa yang kita hadapi, menerima apa yang kita hadapi dan juga mengampuni apa yang sudah pernah terjadi. Melepaskan semua perkara apa yang terjadi dalam hidup kita dan berdamai dengan keadaan dan juga diri kita sendiri. Itu sebabnya selain kita menjalani proses ini secara berulang-ulang kali, kita harus mengampuni seseorang seperti yang dikatakan di Alkitab. Kita harus melakukan ini berulang kali sampai kita pulih. Itu sebabnya ada waktu di mana kita perlu memberikan waktu beristirahat kepada luka itu agar sembuh. Sebuah luka harus dan bisa sembuh apabila kita berani untuk membuka luka tersebut dan membiarkan keberadaan firman Tuhan dan kebenaran menolong dan menyembuhkan kita. Kita tentu pernah mendengar kisah seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dikatakan pada waktu dia menjamah Yesus, Yesus berkata bahwa ada kuasa yang keluar daripadanya dan kuasa itulah yang kemudian keluar dan menyembuhkannya. Kalau kita baca di Alkitab, ada banyak orang yang menyentuh Yesus karena mereka sedang berdesak-desakan, tetapi kuasa yang menyembuhkan dan mengalir dari Yesus hanya menuju kepada satu individu saja, yaitu wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Untuk mendalami nas hari ini perlu kita ketahui bahwa ada beberapa sikap yang dapat kita jalani di saat kita mengalami luka. Menurut kitab Amsal ada 3 sikap orang dalam merespon luka, yakni: pertama, orang fasik. Di saat orang fasik mengalami luka, ia akan menyebarkan luka karena kita sering mendengar istilah yang mengatakan, orang yang sakit hati akan menyakiti hati orang lain juga. A hurt person will hurt others. Seorang fasik kalau terluka akan berusaha untuk menyebarkan lukanya kepada orang lain. Kedua, orang bodoh atau bebal. Orang bodoh di saat terluka akan menyimpan lukanya. Karena seorang yang bodoh akan membiarkan luka dengan menyimpan luka itu untuk melukai dirinya. Ketiga, orang bijak. Seorang yang bijak di saat terluka akan mengobati lukanya dan akan membiarkan lukanya sembuh, dan kemudian lukanya akan berubah menjadi sebuah bekas luka yang dapat menceritakan bagaimana Tuhan menyembuhkannya dan bagaimana dia tidak lagi malu akan apa yang pernah terjadi dalam hidupnya. Tentu dari 3 sikap di atas, kita akan memilih sikap yang ketiga. Dengan sikap yang ketiga itu, kita akan segera mengalami kesembuhan tatkala kita mengalami luka. Sebab orang yang mengalami kesembuhan, maka hidup kita akan berubah menjadi terang. Dikatakan pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan kita, maka kita dapat bersinar terang, bahkan 7 kali gandanya dari terang matahari. Artinya, orang yang mengalami kesembuhan akan bersyukur dan bersaksi atas kemurahan Tuhan menyembuhkan dan memulihkan dirinya dari luka dan penyakit yang dideritanya selama ini. Orang yang mengalami kesembuhan haruslah melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan. Hidupnya bercahaya menerangi kegelapan di sekitarnya. Memang harus kita sadari bahwa penyembuhan itu perlu waktu, namun waktu saja tidak memastikan kesembuhan. Luka di masa lalu tidak akan sembuh dengan sendirinya karena berjalannya waktu. Itu sebabnya kita perlu mengizinkan luka kita untuk disembuhkan sehingga kita dapat mengubah luka kita menjadi skar atau bekas luka yang dapat menceritakan kebesaran Tuhan.
Kita bisa dan harus sembuh karena Yesus sudah menyediakan kesembuhan ini di atas kayu salib. Kita percaya bahwa hari ini kesembuhan tersedia bagi kita semua. Banyak yang menjamah Yesus sebagaimana orang ramai yang ada di sekitar Yesus dalam kisah wanita yang sakit pendarahan. Tetapi tidak banyak yang terhubung dengannya dan menjamah Yesus seperti wanita yang mengalami kesembuhan dari sakit pendarahannya. Karena itu, jika kita mengalami luka, segeralah membuka luka kita di hadapan Tuhan agar Tuhan membalut dan menyembuhkan luka kita. Bagaimana caranya memiliki pikiran Kristus? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, Paulus mengutip Yesaya 40 ayat 13 dan membuat pernyataan mengenai semua orang percaya. Kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus berarti turut memegang rencana, tujuan, dan sudut pandang Kristus, dan ialah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Mempunyai pikiran Kristus berarti kita memahami rencana Allah di dalam dunia ini memuliakan dirinya, memulihkan segenap ciptaan kepada keindahan asalnya, dan menyediakan keselamatan bagi orang berdosa. Artinya adalah bahwa kita mengidentifikasi diri dengan tujuan Kristus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya adalah bahwa kita menganut pandangan Yesus tentang kerendahan hati dan ketaatan, belas kasihan, dan ketergantungan pada Allah. Di dalam ayat-ayat sebelum 1 Korintus 2 ayat 16, kita menyadari beberapa kenyataan tentang pikiran Kristus. 1. Pikiran Kristus bertolak belakang dengan hikmat manusia. 2. Pikiran Kristus melibatkan hikmat dari Allah, yang dahulunya tersembunyi namun sekarang telah dinyatakan. 3. Pikiran Kristus ini diberikan kepada orang percaya melalui Roh Allah. 4. Pikiran Kristus tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak mempunyai Roh. 5. Pikiran Kristus memberi orang percaya ketajaman dan kecerdasan dalam hal rohani. Supaya kita dapat memiliki pikiran Kristus, langkah pertama adalah memiliki iman yang menyelamatkan pada Kristus. Setelah diselamatkan, kehidupan seorang percaya dipengaruhi oleh Allah. Roh Kudus mendiami dan menerangi orang percaya, dan memberinya hikmat pikiran Kristus. Orang percaya mempunyai kewajiban untuk mengikuti arahan Roh Kudus, tunduk kepada kuasa perubahan roh, serta memperbarui pola pikirnya. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya,
tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.